Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tiba di Kota Sorong dalam kunjungan kerja perdananya dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara Boeing A7307 di Bandara Deo, Kota Sorong, Papua Barat bersama sang istri dan rombongan sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Timur pada hari Kamis tanggal 23 Desember tahun 2021. Setelah tiba di Bandara Deo, Kota Sorong, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan sang istri disambut meriah oleh tarian adat dari suku Moy yang berasal dari Kota Sorong dan langsung melakukan kunjungan pertamanya di Korem 181 Praja Viratama Kota Sorong dan disambut langsung oleh Danrem 181 Praja Viratama Sorong Brigjen TNI Indra Heri di Makorem Jalan Pramuka Remu Utara Kota Sorong. Dalam keterangan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjelaskan bahwa setelah terjadi insiden di Kisor langsung kita melakukan perubahan setelah terjadi insiden yang memang tidak bisa dan tetap beroperasi seperti di provinsi-provinsi yang lain seperti Koramil Kodim dan Batalion semua berjalan normal dan semua dipersenjatai. Untuk masalah-masalah kemanusiaan yang jelas kami ingin melakukan aktivitas yang normal seperti halnya di provinsi lain di luar Papua dan Papua Barat, tetapi di sisi lain kami juga menghimbau bahwa semua warga negara Indonesia kita harus memegang teguh peraturan dan perundang-undangan dalam hidup sebagaimana warga negara dan menyayangi sesama kita. Apapun masalahnya yang kita punya janganlah diselesaikan dengan tindakan-tindakan yang main hakim sendiri. Untuk itu kita akan terus berusaha untuk melakukan tugas membina teritorial, melakukan komunikasi sosial dengan semua masyarakat agar secara berlahan semua bisa bertindak berpikir seperti semua masyarakat Indonesia dan fokus untuk bagaimana kita membuat diri kita, daerah kita untuk lebih maju ke depan dan mengecek secara langsung untuk perubahan tugas dalam aktivitas. Tadinya ada sekitar 250 orang Angkatan Darat dan Angkatan Laut serta Angkatan Udara yang bertugas mengamankan daerah rawan. Jadi setelah insiden di Kisor itu langsung kita lakukan perubahan. Karena apa? Karena memang itu adalah rekomendasi dari Pangdam yang lalu. Ya. Nah, tetapi setelah terjadi insiden ya memang tidak bisa. Kita harus tetap beroperasi seperti di provinsi-provinsi lain. Karena memang nggak biasa. Jadi di provinsi lain pun sebetulnya Koramil, Kodim, Batalion semuanya ya normal saja. Mereka juga bersenjata. Jadi kami juga cek berdasarkan memang rekomendasi. Saya kurang tahu persis apa pertimbangan dari Pangdam pertama kalau nggak salah ya. Tapi dengan terjadinya insiden itu ya kita harus beroperasi normal. Seperti halnya di tempat-tempat lain di luar Papua dan Papua Barat, dan mereka semua bersenjata. Masalah-masalah kemanusiaan, yang jelas kami dari sisi kami ya, kami kan ingin melakukan aktivitas normal saja seperti halnya di provinsi lain di luar Papua dan Papua Barat. Tapi di sisi lain juga kami menghimbau bahwa semua warga negara Indonesia kita harus memegang peraturan perundangan dan hidup sebagaimana kita warga negara, kita menyayangi sesama kita. Apapun masalah yang kita punya janganlah diselesaikan dengan tindakan-tindakan yang main hakim sendiri, ekstrajudisial atau bahkan mungkin tidak sama sekali menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Itulah himbauan kita. Tapi kita akan terus berusaha untuk melakukan tugas membina teritorial, melakukan komunikasi sosial dengan semuanya agar secara perlahan mereka semua bisa bertindak, berpikir seperti halnya semua masyarakat Indonesia. Fokus kita adalah bagaimana membuat diri kita, daerah kita lebih maju sehingga makin banyak kesempatan untuk bekerja, ngecek secara langsung untuk perubahan tugas dalam aktivitas, karena mereka tadinya ada 250-an orang Angkatan Darat, belum lagi dari Angkatan Laut dan Udara bertugas di sini untuk mengamankan daerah rawan. Itu yang kita rubah. Mereka semua sekarang bertugas sebagai Koramil dan sebagai Kodim. Dan di sini mereka yang bertugas tadi akan kita tugaskan sebagai Koramil. Ada 5 Koramil dan itu yang saya ingin cek.
apakah para personilnya, para prajurit kita sudah memahami. Karena yang tadinya mereka mengamankan daerah rawan, sekarang mereka harus membina teritorial. Fokusnya ke masyarakat, tidak lagi kepada di luar masyarakat. Kita harus melakukan apa yang memang oleh satuan-satuan teritorial Angkatan Darat itu dilakukan di daerah lain. Sesuai dengan tugas pokok saja, apa yang menjadi tugas kami ya pengamanan, kalau memang diminta, kalau tidak pun ya kami beraktivitas normal saja. Netralitas kita harus tetap netral karena memang itu yang harus kami lakukan sesuai dengan yang tertuang di undang-undang. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.